Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى إلى يوم القيامة أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang begitu singkat, kalimat yang begitu mudah diucapkan oleh lisan tetapi mengandung makna yang begitu mendalam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang sampai saat ini kita masih dilimpahkan nikmatnya, karunia serta hidayahnya, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid, menuju rumah Allah yang mulia untuk semata-mata menjalankan ibadah, menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang diberikan nikmat kesehatan tetapi tidak diberikan nikmat waktu dan kesempatan, sehingga ia tidak sempat melaksanakan ibadah. Banyak orang yang diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, tetapi tidak diberikan nikmat iman, tidak diberikan nikmat Islam, sehingga ia tidak berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita masih lengkap semuanya, kesehatan, kesempatan, dan iman dan Islam, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya bersyukur? Kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita semata-mata untuk menjalankan ibadah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa juga kita untuk senantiasa bersolawat kepada sang Nabi yang menjadi suri tauladan kita, yang menjadi pemberi syafaat di hari kiamat. Pada hari kiamat kita semua akan dikumpulkan. Para umat manusia akan mendatangi para nabi satu persatu. Mulai dari penghulu manusia, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada satupun yang bisa memberi pertolongan, tidak ada satupun yang bisa memberi syafaat kecuali baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga dengan salawat yang kita panjatkan kepada Rasulullah, kita semua kelak akan dikenali sebagai umatnya pada hari kiamat dan mendapatkan syafaatnya dan berkat masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dirahmati? Tadi ketika kita masuk masjid, kita membaca doa enggak, Pak? Apa doanya? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu. Sehingga insya Allah kita semua yang berada di dalam masjid ini semua berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menyembunyikan ridhonya di balik amal-amal yang dilakukan oleh manusia, dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan murkanya di balik dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia, dan Allah Subhanahu wa taala juga menyembunyikan kekasih-kekasihnya di kalangan orang-orang di antara manusia yang terkadang diremehkan oleh manusia. Maka kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh sampai meremehkan tiga hal. Kita tidak boleh meremehkan tiga hal.
Apa itu? Yang pertama, meremehkan amalan-amalan yang kemudian mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena amal itu bukan dilihat dari besar atau kecilnya, bukan dilihat dari seberapa hebat, seberapa dahsyat amalan itu, tetapi yang dilihat adalah bagaimana dengan amalan itu kita mampu mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau mengatakan, sesungguhnya Allah mencintai amalan yang dilakukan terus-menerus meskipun amalan itu kecil. Jadi Bapak Ibu sekalian, meskipun amalan itu terlihat sepele, terlihat kecil, tetapi jika diistiqomahkan, maka bisa jadi itulah yang menjadi asbab turunnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat banyak kisah orang-orang terdahulu yang mereka dimuliakan Allah bukan hanya karena melakukan amalan yang besar, bukan karena melakukan amalan-amalan hebat, tetapi apa? Mereka mampu istiqomah dalam amalan yang terlihat sepele. Kita ingat kisahnya Imam Abu Daud, Imamul Hadis, pengarang kitab Sunan Abu Daud. Isinya itu kurang lebih 4.800 hadis. Nah, Bapak Ibu sekalian, suatu ketika Imam Abu Daud melakukan perjalanan untuk menyeberangi sungai. Ketika beliau sudah berada di atas sungai, beliau malah meminta kepada orang yang mengemudikan perahu tersebut untuk menepi kembali ke tepian. Untuk apa? Beliau mengatakan kepada si pengendali perahu tersebut, "Pak, bolehkah kita kembali ke tepi sungai sebentar?" "Untuk apa wahai imam? Ada masalah apa? Kenapa kita harus kembali ke sungai?" Kemudian Imam Abu Dawud menjelaskan bahwa tadi di sungai ada orang yang bersin, dan orang yang bersin itu mengucap tahmid, Alhamdulillah, lalu belum ada yang mengucapkan tarhim kepadanya. Bapak Ibu sekalian, ketika ada orang bersin kemudian mengucap Alhamdulillah, maka kita disunnahkan mengucap Yarhamukallah, kemudian dibalas Yahdikumullah. Kemudian singkat cerita, Imam Abu Daud pun harus membayar lebih sebesar 1 dirham. Sekarang 1 dirham itu udah nyampe 100.000, Pak. Kemudian Imam Abu Daud setelah ia sampai ke tepian, ia temui orang yang bersin tadi, ia ucapkan tarhim kepadanya, Yarhamukallah, kemudian dibalas Yahdikumullah. Setelah itu beliau kembali melanjutkan perjalanannya. Dan singkat cerita Bapak Ibu sekalian, semua penumpang yang ada di perahu itu bersama Imam Abu Daud semuanya bermimpi, dan mimpinya itu sama semua. Apa itu mimpinya? Mereka bermimpi bahwa Imam Abu Daud telah membeli surga hanya dengan 1 dirham. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sesungguhnya Imam Abu Daud bukan membeli surga dengan 1 dirham itu, tetapi yang ia dapat adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena ia tidak menganggap remeh-temeh amal yang terlihat sepele itu. Ia istiqomahkan amalan itu, mengucap membalas orang yang bersin. Itu sudah termasuk amalan kecil, namun jika diistiqomahkan, hal itulah yang menjadi asbab turunnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memasukkan manusia ke dalam surga itu bukan karena amalnya, bukan karena pahalanya, tetapi yang memasukkan manusia ke dalam surga itu adalah ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang setiap hari kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Semoga kita semua dikategorikan sebagai orang-orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang tidak boleh kita anggap remeh adalah dosa dan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosa itu kecil, terlihat sepele, namun dari dosa yang terlihat sepele itulah bisa jadi Allah memurkai hambanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, manakala ada seorang hamba yang setelah melakukan dosa besar, ia ingat dengan dosanya. Dengan dosa besar itulah dia mohon ampun kepada Allah, dia beristighfar kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah. Maka itu jauh lebih baik dibandingkan seorang hamba yang melakukan dosa kecil, tapi ia tidak menyadarinya. Ia menganggap sepele kesalahan kecil tersebut, sehingga hal itulah yang menyebabkan Allah murka kepadanya.
Karena sesungguhnya dosa-dosa besar itu semua ada permulaannya, dan permulaannya itu adalah dosa-dosa yang kecil. Kata seorang ulama mengatakan bahwa yang dilihat dari dosa adalah seberapa besar zat yang maha besar, zat Allah yang kita durhakai kepadanya. Itulah yang dikatakan dalam hadis diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba melakukan dosa maksiat sekecil apapun itu, maka akan ditorehkan satu titik noda hitam di dalam hatinya. Semakin banyak kesalahan dosa yang ia perbuat, semakin banyak noda titik hitam tersebut. Dan yang paling ditakutkan hadirin sekalian, ketika hatinya itu sudah dipenuhi oleh noda hitam, sudah terlalu hitam, maka yang ditakutkan adalah tidak bisa masuk lagi cahaya iman, cahaya Islam, cahaya hidayah ke dalam kalbunya. Na'udzubillahi min zalik. Semoga kita semua tidak tergolong orang-orang yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang sama pentingnya kita tidak boleh anggap remeh adalah menganggap remeh sesama manusia. Menganggap remeh kepada orang lain, menganggap remeh kepada orang yang kita anggap lebih rendah daripada kita. Itu jangan sampai kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Karena sesungguhnya Allah menyembunyikan kekasih-kekasihnya di antara orang-orang di kalangan manusia. Itulah mengapa kita tidak patut mengukur derajat kemuliaan seseorang. Karena derajat kemuliaan seseorang itu hanya diukur dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Oleh karena itu jangan sampai, karena manakala kita meremehkan sesama kita, meremehkan orang-orang di sekitar kita, padahal di antara kita itu ada namanya aulia Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, waliullah, kekasih-kekasih Allah. Mereka itulah aqtiyamul aqtiyah, orang-orang bertakwa yang Allah sembunyikan, Allah tidak tampakkan. Mereka mungkin tidak terkenal di dunia, tidak terkenal di kalangan kita, tetapi bisa jadi mereka terkenal di langit, terkenal di antara para malaikat, dan terkenal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya, 3 hal yang harus kita waspadai adalah, yang pertama, jangan meremehkan amalan walaupun amalan itu kecil. Karena amalan yang dilakukan secara istiqomah itulah yang mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jangan meremehkan dosa dan maksiat kepada Allah meskipun itu kecil, karena dari dosa kecillah lahirlah perbuatan dosa yang besar. Kemudian yang ketiga, kita jangan menganggap remeh kepada sesama manusia, karena boleh jadi orang yang kita anggap remeh itu adalah orang yang dekat dengan Allah, dan doa yang tidak akan tertolak salah satunya adalah doa orang yang terzalimi. Dan doa orang yang terzalimi itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, iblis itu ahlinya Al-Quran. Seandainya ditanyakan kepada iblis tentang Al-Quran, maka ia dengan mudah menjawabnya. Kenapa? Ia sudah ada ketika Al-Quran itu pertama kali diturunkan. Kemudian jika ditanyakan kepada iblis tentang hadis, maka dialah yang paling fasih dalam menjawabnya. Karena dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensabdakan hadis-hadisnya. Kemudian apabila ditanyakan kepada iblis tentang kisah para nabi, maka dia sangat mudah menjelaskannya, karena ia bahkan sudah ada, bahkan lama sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Tetapi kenapa iblis tidak pernah menjadi kekasih Allah? Ia tidak pernah menjadi orang yang dekat. Ia tidak akan pernah bisa lagi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam hatinya ada satu kalimat, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia, saya lebih hebat daripada dia, saya lebih mulia daripada dia. Hal itulah yang diceritakan Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sombong walaupun sekecil biji sawi. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, peliharalah hati kita dari kesombongan, karena amalan yang disertai dengan kesombongan, ibadah yang disertai dengan kesombongan
hal itulah yang kemudian menjerumuskan kita pada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua tetap diberikan keistiqomahan, keimanan dan kemudahan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah, khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi yang tak luput dari salah, khilaf dan dosa. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi